Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Hamidah. Saya dari Universitas Terbuka Pokjar Kuansing. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas pembelajaran terpadu di SD. Dan di sini saya akan mencoba mempraktekkan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema 1, yaitu di kelas 3 SD. Oke, langsung saja kita ke praktek. Halo, assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Baiklah, untuk hari ini ibu akan mengabsen terlebih dahulu sebelum memulai pembelajarannya. Aldo hadir? Ya, hadir. Bimo hadir? Hadir. Caca hadir? Dinda? Iya, hadir. Anak ibu hadir semua. Semoga kita sehat selalu ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke. Seperti biasa, di sini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan dibaca anak-anak. Nah, setelah selesai membaca materi kita, yaitu tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya apakah anak-anak ibu sudah tahu apakah itu ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu? Silahkan disebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, di sini ibu akan menyebutkan beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya yaitu ada 7. Pertama, yaitu dia bernapas. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Lalu yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Terus yang keenam, peka terhadap rangsangan. Dan yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, atau manusia itu beradaptasi gitu. Makhluk hidup itu nggak hanya manusia, ada hewan, tumbuhan, serta manusia. Nah, sebelum kita lebih lanjut, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di depan sini. Nah, di depan sini ada gambar telur, terus jadi anak ayam, jadi ayam dewasa, lalu dia menjadi induk ayam. Serta di sini ada tumbuhan, gambar tumbuhan. Pertamanya dia biji, lalu dia tumbuh lagi dan dia menjadi tumbuhan dewasa. Dan di sini ada manusia. Nah, manusia ini apakah kita ini langsung besar gitu? Enggak, kita ada proses. Prosesnya itu kita berada dalam kandungan ibu, lalu habis itu kita dilahirkan. Nah, seperti pada gambar di depan ini ada gambar bayi, anak-anak, remaja, lalu dia sudah dewasa, serta dia menua. Nah, itulah tadi proses perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini apakah anak-anak ibu sudah paham? Apakah sudah bisa menyebutkan beberapa ciri-ciri makhluk hidup? Akan ibu jelaskan lagi, bernapas itu apa, memerlukan makan itu apa. Nah, di sini lebih lanjut akan ibu jelaskan lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ke-7 tadi. Nah, yang pertama, tadi bernapas. Nah, manusia bernapas kan? Berarti dia termasuk makhluk hidup. Iya. Bernapas itu apa sih? Anak-anak ibu sudah tahu?
Anak-anak ibu bernapas kan tentunya? Iya, tentu saja gitu kan. Bernapas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Lalu yang kedua, memerlukan makan dan minum. Tentu kita semua memerlukan makan dan minum ya, termasuk hewan serta tumbuhan. Nah, untuk poin yang kedua yaitu memerlukan makan dan minum, melakukan aktivitas. Setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum tentunya ya. Lalu yang poin ketiga, bergerak. Kita bergerak, hewan juga bergerak. Bahkan tumbuhan itu juga bergerak. Dia tumbuh itu juga bergerak. Nah, itulah ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya kalau manusia, kita dapat berjalan, berlari, anggota badan kita bergerak. Nah, itulah yang dimaksud dengan bergerak. Serta yang keempat yaitu serta yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, makhluk hidup akan mengalami tumbuh dan berkembang. Dari misalnya kalau anak-anak itu seperti ini, dari anak bayi, dia kecil kan, menuju dewasa dia akan tumbuh, dia tinggi badannya akan bertambah, berat badannya juga bertambah, seperti itu ya. Lalu yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Nah, berkembang biak ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Iya, pintar anak ibu. Tujuan berkembang biak yaitu untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Misalnya, kamu dilahirkan dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu masing-masing mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek dan seterusnya. Lalu bagian yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, gini. Ketika ibu menyentuh tangan anak-anak ibu, pasti merasakan kan apa yang ibu pegang itu, dan kalian merasakan sentuhan ibu itu. Nah, berarti itu dinamakan dengan peka terhadap rangsangan. Lalu yang ketujuh, menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering memiliki daun yang sempit dan tebal. Seperti apa contohnya? Kalau yang di gurun-gurun itu apa contohnya? Kaktus. Iya, betul anak ibu, pintar. Nah, sampai di situ apakah anak-anak ibu sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup? Setelah mengamati gambar tersebut di depan sini, pasti anak-anak ibu sudah paham ya proses dari hewan. Ibu misalkan ini seperti contoh di gambar, yaitu ada telur ayam yang menjadi ayam serta biji yang dia tumbuh menjadi tumbuhan, dan anak bayi tumbuh menjadi dewasa serta dia menua. Sekian materi yang ibu ajarkan hari ini. Untuk yang masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Apakah ada yang kurang jelas? Nah, setelah pembelajaran yang sudah berlangsung tadi, ibu harap anak-anak ibu sudah paham. Di sini di akhir pembelajaran ibu akan sedikit menjelaskan. Nah, apa sih makhluk hidup itu? Nah, makhluk hidup itu dia makhluk yang mempunyai ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, lalu dia berkembang biak, itu kan, seperti 7 ciri-ciri makhluk hidup tadi. Nah, itulah yang membedakan dengan benda-benda yang mati atau bukan makhluk hidup. Seperti contohnya benda matinya itu yaitu pulpen. Dia tidak bisa bergerak kecuali kita gerakkan, seperti meja, papan tulis. Tentu dia tidak hidup.
Nah, sampai di sini berakhirlah materi kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.